warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada hari ini bersama Ustazah Dewi. Apa kabar anak-anak Ustazah yang ada di rumah? Ustazah harapkan anak-anak Ustazah semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini Ustazah akan menyampaikan sedikit materi pembelajaran kita untuk semester kedua di awal pembelajaran, yaitu mengenai menuntut ilmu yang ada di halaman 71 di buku paket. Dan Ustazah akan tambahkan sedikit kekurangannya. Pertama, ilmu. Ilmu itu diibaratkan adalah cahaya yang menyinari kita untuk menunjukkan kepada arah jalan yang kita tempuh. Tanpa ilmu, maka kita itu akan terperosok lebih jauh kepada jurang kebodohan. Dengan adanya ilmu yang dimiliki, maka jalan yang jauh itu akan terasa lebih dekat, waktu yang lama akan terasa lebih singkat dan cepat, bahkan pekerjaan yang seberat apapun akan lebih mudah untuk kita lakukan. Anak-anak Ustazah yang ada di rumah, ilmu juga merupakan suatu hal untuk memperoleh apa yang akan kita inginkan atau apa yang akan kita cita-citakan. Contohnya, anak-anak Ustazah ada yang mau jadi dokter, atau ada yang mau jadi polisi, atau ada yang mau jadi guru. Itu semua harus dibekali dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, maka semua itu tidak akan kita peroleh. Anak-anak Ustazah yang Ustazah banggai dan sangat Ustazah sayang di rumah. Lalu banyak hadis seperti yang Ustazah tulis di sini, bahwasanya menuntut ilmu itu atau belajar adalah kewajiban bagi setiap manusia. Dengarkan ya nak, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi manusia. Bahkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kewajiban belajar, baik itu ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Berarti ilmu itu bukan hanya untuk laki-laki Ustazah atau hanya untuk perempuan Ustazah. Tidak, tapi ilmu itu ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, seperti yang ada di buku kita ini di halaman 71 mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Yang ada di rumah, hukum menuntut ilmu. Dengarkan Ustazah ya nak ya, bukan hanya puasa yang ada hukumnya, bukan hanya sholat yang ada hukumnya, tapi ilmu juga memiliki hukum. Hukum menuntut ilmu itu nak ada dua bagian. Pertama, wajib bagi seluruh manusia. Wajib bagi seluruh manusia berarti baik bagi non-muslim maupun non-muslim. Contohnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang memang harus kita miliki. Yang kedua adalah ilmu yang tidak bisa untuk ditinggalkan. Contohnya adalah mengenal Allah. Yang kedua adalah tata cara sholat. Berarti hukum ilmu yang kedua ini ditunjukkan kepada umat muslim yang memang tidak boleh ditinggalkan, melainkan kewajiban yang memang harus ia kerjakan. Lalu di bawah ini ada Ustazah sedikit tulis bahwasanya orang yang menuntut ilmu serta yang mengajarkannya akan mendapat keutamaan dari Allah. Bayangkan berapa banyak keutamaan yang didapat dari Allah apabila kita mau menuntut ilmu dan kita mau mengajarkan ilmu yang kita dapat tadi. Pertama, apa keutamaannya Ustazah? Yang pertama itu adalah bahwasanya Allah itu akan memberikan kita derajat yang tinggi di sisi Allah. Kita diberikannya derajat yang tinggi di sisinya. Yang kedua, Allah itu akan memberikan pahala yang besar pada waktu di hari kiamat nanti. Berarti orang
pahala besar di hari kiamat nanti. Dan yang ketiga, keutamaan yang ketiga itu adalah merupakan sedekah yang paling utama. Bayangkan nak, merupakan sedekah yang paling utama. Kalau dari sekarang kita belajar, menuntut ilmu, menggali ilmu, dan insya Allah kelak kita dewasa, kita akan memiliki bekal yang cukup. Dan bekal itu, ilmu itu kita ajarkan kepada orang nak. Apakah pahalanya ngalir terus saja? Pahalanya terus mengalir, terus mengalir. Makanya dikatakan bahwasanya ilmu itu adalah sedekah yang paling utama. Terus, yang keempat, apalagi keutamanya? Lebih utama dari seorang yang ahli ibadah dan sholat 1000 rakaat. Ilmu itu lebih utama dari seorang yang ahli ibadah dan sholat 1000 rakaat. Itulah keutamaannya. Lalu apalagi keutamaan yang diberikan Allah kepada kita Ustazah? Diberikan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Berarti kalau kita menuntut ilmu atau anak-anak Ustazah belajar ke sekolah, berarti pada saat anak-anak Ustazah itu berjalan, mulai mau ke sekolah sampai pulang ke sekolah, anak-anak Ustazah itu seperti berjalan di jalan Allah atau berjihad di jalan Allah, atau juga bisa disebut dengan fisabilillah. Yang ketujuh, apa keutamanya? Akan dinaungi oleh malaikat rahmat dan dimudahkan jalannya menuju surga. Bayangkan nak, betapa banyak keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah kepada kita apabila kita mau menuntut ilmu dan mau mengajarkan ilmu yang kita dapat tadi kepada orang yang membutuhkan. Hanya sampai disitulah yang bisa Ustazah sampaikan kepada kamu hari ini materinya. Mungkin materinya hanya singkat dan mudah-mudahan membawakan manfaat bagi kita semuanya nak. Dan tugasnya di rumah adalah tuliskan surah Ar-Rahman ayat 33 beserta isi kandungannya. Kirim ke WA pribadi Ustazah sampai pukul 21.00 nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.